Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardika Ramadan dari kelas 647B31 dengan NIM 64201265. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan untuk ujian HER mata kuliah metode kuantitatif. Yang di mana di sini saya akan mengerjakan untuk mencari uji validitas, reliabilitas, dan uji pengaruh secara simultan dan parsial menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini saya sudah mendapatkan data yang dimana saya dapatkan dari student. Setelah saya download, saya sudah mendapatkan data seperti ini, yang dimana data ini akan saya copy dan akan saya pindahkan pada Excel. Oke, untuk saat Jadi saya sudah memindahkan pada data yang tadi di student, saya pindahkan ke dalam Excel supaya lebih mudah untuk digunakan pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada 3 data, yaitu kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Jadi pada kompensasi ini saya sudah memberikan total dari tiap-tiap dari data di mana ada total kompensasi yang saya dapatkan dari data B3 sampai E3 ini, maka muncul hasil totalnya. Begitupun dengan motivasi kerja dan kinerja pun juga sama untuk mendapatkan totalnya. Lalu lanjut saja, saya akan mencari untuk uji validitas dan reliabilitas pada kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Untuk caranya, kita buka SPSS terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki aplikasinya. Maka untuk yang pertama adalah kita mencari uji validitas dari kompensasinya. Untuk langkah pertamanya, saya akan copy data yang kompensasi dari yang 2 ini sampai ke totalnya, lalu turun ke bawah sampai ke data yang nomor 30. Di sini saya copy, lalu saya pindahkan ke SPSS-nya. Saya paste. Maka akan muncul data seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan pilih variable view, yang dimana di nama ini saya akan mengubah ke kompensasi 1. Kompensasi 1 itu yang berarti pertanyaan pertama, lalu kompensasi 2, kompensasi 3, kompensasi 4, dan yang kelima ini adalah total tadi yang dari kompensasi. Dan untuk selanjutnya saya akan ubah yang di measure dengan menu scale, 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 scale. Lalu kembali lagi kepada data view. Oke. Lalu ke data view. Lalu untuk mencari validitasnya adalah dengan cara analyze, lalu correlate, dan kita bivariate. Dari pertanyaan 1 hingga 4 dan total saya pindahkan ke kolom variabel ini. Lalu selanjutnya klik OK. Maka akan muncul data dari hasil penggunaan aplikasi SPSS ini seperti ini. Maka untuk melihat dari data tersebut validitas atau tidaknya adalah dengan cara melihat dari signifikan yang ini signifikan to tail, di mana jika hasilnya kurang dari 0,005 maka data tersebut dapat dikatakan valid. Jika dilihat dari yang kompensasi baik dari pertanyaan 1, 2 hingga yang keempat, dari hasil signifikan to tail-nya itu masing-masing tiapnya memiliki hasil kurang dari 0,01. Maka dapat dikatakan untuk pada pertanyaan kompensasi ini untuk datanya valid. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk yang reliabilitasnya dengan cara mengklik analyze, lalu scale, lalu ke reliability analysis.
Lalu untuk kopet 1 sampai ke 4 akan saya pindahkan ke kolom item. Selanjutnya klik OK. Oke, akan muncul data seperti ini. Dan untuk menguji reliabilitas pada kompensasi ini, kita cukup melihat pada yang cross-bar alpha-nya. Jika data tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa dapat kita katakan reliable atau valid juga. Yang mana untuk dari crossbar ini 0,768. Jadi untuk pada pertanyaan yang kompensasi ini, bisa dikatakan kedua baik dari validitas atau reliabilitasnya, data tersebut keduanya valid. Jadi untuk yang kedua, kita akan mencari data pada motivasi kerja. Caranya sama, tinggal di copy saja. Lalu di blok, tinggal ke kolom pertanyaan yang ke-30, lalu di copy, dan kita kembali lagi pada SPSS-nya. Maka kita tinggal paste lagi. Lalu kepada variable view, lalu kita ubah namanya menjadi motivasi kerja. Motivasi kerja 1, motivasi kerja 2, motivasi kerja 3, motivasi kerja 4, dan terakhir total. Sama seperti tadi, untuk yang measure-nya kita ganti dengan column scale. Lalu kembali lagi kepada data view. Sama untuk mencari uji validitasnya, kita klik analyze, lalu ke correlate, selanjutnya ke bivariate. Sama kalau motif pertanyaan 1 hingga 4 sampai total, kita pindahkan ke menu kolom variabel. Lalu selanjutnya tinggal klik OK. Oke, akan muncul data seperti ini, maka bisa dapat kita lihat kembali untuk mencarinya data tersebut valid atau tidak, tinggal melihat kolom yang significant to tailed. Untuk pertanyaan 1 hingga 4 untuk hasil significant to tailed itu berada di angka 0, kurang dari 0,001. Maka dapat dikatakan untuk pada pertanyaan motivasi kerja ini hasil datanya valid. Lalu kita kembali lagi untuk mencari untuk reliabilitasnya. Dengan cara klik analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Maka saya pindahkan kembali dari motivasi kerja 1, yaitu pertanyaan 1, hingga ke motivasi kerja 4, kita pindah ke kolom item. Selanjutnya kita klik OK. Lalu sama seperti tadi yang pertama, untuk melihat reliabilitasnya, mari kita lihat kolom reliability statistik yang crossbar alpha-nya. Jika datanya lebih dari 0,05, di atas 5, maka data tersebut reliable. Bisa kita dapatkan valid atau reliabilitas. Lanjut yang ketiga itu pada kolom yang ke kinerja. Caranya sama, tinggal di blok aja datanya. Sepertinya. Lalu kita kembali lagi kepada SPSS-nya. Datanya akan diubah lagi, di paste lagi, akan muncul kembali datanya. Lalu kita ke variable view, dan akan kita ubah kembali dengan nama kinerja. Sini variable view-nya akan kita ubah dengan kinerja 1, yaitu pertanyaan kinerja 1, begitupun dengan yang seterusnya. Sini kinerja 2, kinerja 3, kinerja 4, kinerja 5, kinerja 6, dan yang terakhir itu adalah total. Ya sudah, kita ubah lagi measure-nya dengan scale. Lalu kembali lagi pada data view. Kita akan mencari validitasnya dengan klik analyze, lalu correlate,
Selanjutnya di variabel. Datanya kita pindahkan kembali semuanya ke kolom variabel. Jika sudah, klik OK. Sama seperti pertanyaan yang pertama dan kedua, untuk mencari lihat validitasnya adalah dengan melihat signifikan to tailor-nya dari pertanyaan kinerja 1 sampai ke 6 untuk hasil significant to tailor-nya itu adalah kurang dari 0,01, maka dapat dikatakan untuk uji validitas pada pertanyaan kinerja ini hasilnya itu ada valid. Lalu kita akan mencari untuk uji reliabilitasnya. Caranya sama, analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Kita pindahkan kembali kolomnya dari kinerja 1 sampai kinerja 6 ke kolom item. Sudah, klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Untuk melihat hasilnya itu adalah crossword alpha-nya yaitu 0,695, ini mana data tersebut berarti bisa dapat kita katakan valid atau reliable. Oke, jadi kita sudah berhasil mencari uji validitas dari kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Selanjutnya, kita akan mencari cara pengaruh simultan secara simultan dan parsial pada ketiga data tersebut, yaitu ada data kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Caranya seperti apa? Kita buka kembali SPSS-nya, kita buka yang baru, lalu pada untuk yang kolom pertama ini, kita isi dengan total kompensasi tiap-tiap yang dari datanya. Dari yang 12 ini sampai ke yang kolom 16. Kita blok saja, kita copy, lalu kita paste di SPSS-nya. Begitupun dengan yang total motivasi kerja. Kita blok pula, lalu kita paste kembali pada SPSS-nya. Terus selanjutnya pada menu kinerja, kita copy lagi untuk hasil totalnya. Lalu kita kembali ke SPSS dan kita paste lagi. Jika sudah, kita ke variable view, kita ubah. Nama yang pertama itu kompensasi. Kompensasi. Yang kedua itu motivasi. Yang kedua itu motivasi kinerja. Dan yang ketiga itu adalah, nggak boleh pakai spasi, motivasi kinerja. Dan ketiga itu adalah kinerja. Sudah, kita ubah kembali untuk measure-nya dengan angka scale. Lalu selanjutnya ke data view. Lalu akan muncul data seperti ini. Pada kesempatan ini kita akan mencari data simultan dan data parsialnya dengan cara mengklik analyze, lalu regression, lalu kita kolom linear. Oke, di sini ada muncul kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Jadi kita akan melihat gimana hasil dari simultan dan parsial dari kompensasi kerja dengan motivasi kerja terhadap dengan kinerja pada karyawan. Jadi untuk kompensasi dan motivasi kerja ini kita pindahkan kepada kolom independen, dan untuk kinerjanya kita pindahkan kepada kolom dependennya. Jika sudah seperti ini, tinggal klik OK. Jadi yang kompensasi dan motivasi kerja dipindahkan ke independen, dan yang kinerja tadi kita pindahkan ke dependen. Karena kita akan mencari dari kompensasi dan motivasi kerja apakah memiliki pengaruh kepada dengan hasil dari kinerja tiap karyawan. Lalu selanjutnya kita klik OK. Sip. Maka akan muncul data seperti ini. Ada variable entry, ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Jadi untuk melihat data secara parsial dan simultan itu, kita akan melihat secara yang pertama itu melihat data simultannya. Yaitu simultan itu bisa kita lihat pada kolom yang ANOVA. Maka yang kita lihat itu adalah yang F dan signifikannya.
Jika datanya kurang dari 0,0015, maka data tersebut valid. Tapi jika data tersebut lebih dari 0,005, maka kita bisa bilang data tersebut tidak valid. Jika dilihat dari data tersebut, hasil signifikannya itu adalah 0,623, yang dimana itu hasilnya tidak valid secara simultan. Jadi bisa dapat kita katakan bahwa motivasi kerja dengan kompensasi kerja itu tidak memiliki hubungan terhadap kinerja. Lalu dengan selanjutnya kita lihat parsialnya. Untuk melihatnya juga sama, jika melihatnya itu pada kolom T dan signifikan to tailnya, jika hasilnya dikurang dari 0,005, maka data tersebut valid. Jika lebih dari 0,005 tersebut, datanya tidak valid. Melihat dari koefisien atau parsial ini, datanya lebih dari 0,005, berarti dapat kita katakan untuk data tersebut tidak valid. Maka, bisa dapat saya simpulkan, untuk kompensasi dan motivasi kerja ini tidak memiliki hubungan dengan kinerja karyawan. Kenapa? Karena untuk motivasi kerja dan kompensasi kerja ini adalah data yang bertolak belakang, yang dimana ketika karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kompensasi atau gaji yang diterima dengan baik, maka tetap saja untuk hasil kinerjanya tidak akan memberikan hasil yang baik pula. Mungkin itu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.